Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Kamalia dari kelas 11 DJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang DHCP server. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang konsep DHCP, konfigurasi DHCP server, dan juga fixed address DHCP server. Yang pertama kita terdapat konsep DHCP. Nah, DHCP ini merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Adalah protokol jaringan yang memungkinkan server secara otomatis memberikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat atau klien dalam jaringan. Jadi misalnya router kita menggunakan konfigurasi DHCP. Nah, DHCP ini merupakan konfigurasinya itu secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi secara statik seperti sebelumnya. Karena dikhawatirkan akan terjadinya sebuah masalah. Jika misal kita menggunakan IP yang sama, maka akan bentrok ke VM lain seperti itu. Oke, lalu kita bisa langsung saja ke konfigurasi DHCP server. Nah, pertama kalian bisa pergi ke VirtualBox ya. Kalian bisa buka pada router Debian. Oke, pastikan kalian sudah masuk ke dalam root. Nah, lalu kita coba dulu ping google.com. Kita cek dulu apakah bisa. Oke, ping google.com kita sudah bisa. Nah, sekarang kita akan mendownload yang namanya itu software. Jadi untuk menjalankan sesuatu dalam bentuk Linux, maka kita harus mendownload software atau tools kita. Oke, di sini langkah-langkahnya adalah pertama kita akan install ISP DHCP server dan perintah apt install ISP DHCP server. Oke. Dengan perintah apt install ISC DHCP server. Oke, kita bisa tunggu saja. Oke, ini kita sudah terinstall. Jika sudah terdownload, maka kita bisa membuka saja pada nano/etc/default/isc DHCP server. Nah, di sini pada interface V4 atau interface versi 4 ini kalian bisa menambahkan ENP0S9 karena kita akan menghubungkan router ke klien. Jadi kita bisa ENP0S9. Kita bisa Ctrl X, Ctrl Y, lalu ini kita enter. Oke, lalu kita masuk dengan perintah nano, tidak iya pada perintah nano/etc/dhcp/dhcpd.conf nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Oke, nah di sini kita bisa pergi ke sini, kita bisa scroll dulu. Oke. Nah, pada ini yang significantly different configuration for a internal subnet. Kita bisa menghilangkan pagarnya terlebih dahulu. Ini kita hilangkan semua pagarnya. Nah, kenapa pagarnya harus dihilangkan? Karena jika masih ada pagarnya, ini merupakan masih bentuk komen. Artinya masih terkurung. Jadi untuk komennya itu tidak akan bisa berjalan atau berfungsi. Ini kita hapus sampai yang ini ya, pada kurung-kurung awal juga. Oke. Nah, di sini kalian bisa menuliskannya untuk subnetnya itu 172.16.1.0. Nah, ini sesuaikan saja dengan IP pada klien. Netmasknya 255.255.255.0. Untuk option to name server ini saya tuliskan misal contohnya aura.com ya. Lalu untuk domain name server internal external. Oke, untuk option routers ini 172.16.1.1
Lalu untuk option broadcast address ini 172.16.10.55. Ini kalian bisa sesuaikan saja ya. Ini kita bisa Ctrl X, Ctrl Y, lalu ini kita enter. Kita bisa jalankan perintah systemctl, lalu ini kita bisa restart isc dhcp server. Nah, kita ini. Oh, ini terdapat error kode. Sepertinya saya terdapat typo ya. Harusnya itu dikasih tanda pagar. Jadi tadi saya lupa, tadi pagarnya saya lepas ya. Oke, lalu kita coba lagi Ctrl X, Ctrl Y, lalu kita enter. Kita coba lagi systemctl restart isc dhcp server. Kita enter. Oke, lalu kita coba buka pada Ubuntu client. Nah, di sini kita bisa pergi ke connection ya. Nah, kita coba pergi connection ke Ethernet, lalu ini kita wired setting. Nah, di sini kita bisa menyalakannya pada Ethernet 3. Kita buka ke pengaturan. Nah, pada IPv4 kita pilih yang automatic atau DHCP. Kalau misal manual, lalu kita namanya menggunakannya itu static. Karena kita menggunakan DHCP, kita pilih yang automatic seperti itu. Kita bisa apply, lalu kita disable enable. Oke, sudah. Coba ping google.com. Nah, maka ini ping google.com kita sudah berhasil. Lalu kita akan coba ping ke server ya, coba 10.10.2. Oke, maka ini berhasil. Kita coba ke server 2 juga yang 10.3. Oke, maka ini juga sudah berhasil. Maka untuk konfigurasi DHCP itu caranya seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan konfigurasi fixed DHCP. Nah, artinya agar si DHCP ini menjadi permanen untuk si klien. Jadi misalnya kalau kita matikan VM, maka itu DHCP konfigurasinya itu akan hilang. Nah, kita akan menggunakan konfigurasi DHCP yang permanen. Kita bisa pergi ke router Debian. Nah, pastikan kalian sudah masuk ke root ya. Kalian bisa jalankan perintah nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Oke, di sini kalian bisa scroll ya ke bawah. Scroll ke bawah, kalian cari bagian yang host Fantasia. Nah, oke. Nah, di sini ada host Fantasia. Bisa hapus dulu pagarnya. Lalu ini untuk hardware juga pagarnya bisa dihapus. Lalu untuk fixed juga ini pagarnya dihapus sampai yang kurung awal ini. Untuk hardware Ethernet ini saya 080027. Nah, ini kalian itu bisa menyesuaikannya dengan pada Ubuntu client kita. Nah, misalnya ini kita IP address. Nah, di sini kalian bisa lihat nih pada ENP0S3 link atau header-nya ini. Kalian bisa menyesuaikan yang ini 08.20027 A6 A3. Nah, ini saya sudah sesuaikan ya. Lalu untuk fixed IP address kalian bisa masukkan saja misal bitnya 172.16.1.24. Kalian bisa Ctrl X, Ctrl Y lalu enter. Lalu kalian bisa systemctl restart isc dhcp server. Oke, lalu kalian bisa buka pada Ubuntu client. Nah, pada Ubuntu client kalian bisa pergi ke network ini yang Infos 3. Kita bisa wired setting. Nah, kita bisa coba disable enable ya.
Kita coba cek IP address-nya. Oke, maka di sini untuk ENP0S3 IP address-nya sudah 172.16.1.24. Ini sudah sesuai ya pada fixed IP address kita yang 172.16.1.24. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.